Baik, selanjutnya penyampaian pemateri kedua, yaitu materinya tentang problem solving and discussion making yang disampaikan oleh Abdurrahman. Yang pertama dulu problem solving. Jadi problem solving ini adalah masuknya pada kepemimpinan. Problem pengertiannya adalah ketika yang didapat tidak sesuai yang diinginkan. Artinya problem itu juga diartikan sebagai masalah. Ketika kita sudah memplanning bahwa ini akan lurus-lurus saja, ternyata ada sesuatu terjadi atau sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu akan disebut dengan suatu problem dan atau suatu masalah tadi. Sedangkan solving itu adalah pemecahan masalah atau pencari solusi. Jadi problem solving itu adalah suatu permasalahan dan pemecahan masalah. Jadi ketika dihadapkan sesuatu masalah, kita akan bisa mencari jalan keluarnya atau dari jawaban dari masalah tersebut. Habis itu menurut problem solving itu ada kemampuan, ada pengetahuan, ada metode berpikir. Yaitu kemampuan sudah pastinya seperti skill, pengetahuan seperti wawasan, dan metode pikir yang kritis seperti di materi pertama KBI, kerangka berpikir ilmiah. Itu harus diterapkan apalagi kepada peran sebagai seorang pemimpin. Nah, rumus pemecahan masalah yang pertama ada identifikasi 5W1H, yaitu ada what, where, why, who, dan how. Yang kedua, fokus pada search atau pencarian data yang valid. Artinya ketika memecahkan suatu masalah tertentu harus berdasarkan fakta dan data yang valid. Misalnya mencari jawaban di jurnal ataupun di internet, harus datanya yang benar-benar valid sehingga ketika kita mengutarakan kepada seseorang itu dapat diterima karena dengan adanya bukti data yang valid tersebut. Terus dengan cara yang ketiga adalah explore, artinya kita akan terus mengeksplor, akan terus mengembangkan dan mencari solusi. Akan terus mengeksplor sehingga jawaban tersebut akan didapat sesuai apa yang diharapkan. Yang keempat ada action, yaitu memilih solusi yang baik dan memahami resiko. Artinya ketika kita mendapat jawaban tertentu pun harus dipikirkan ini akan beresiko baik kah, akan beresiko buruk kah. Jadi ketika kita memenuhi suatu atau ketika kita sudah melihat ciri-ciri dari jawaban tersebut, maka kita harus menganalisis apakah itu baikkah, burukkah, dan apakah itu merugikan orang lain kah atau tidak. Jadi yang kelima ada look back and learn. Jadi berpikir apakah masalah itu sudah selesai atau belum. Jadi apakah masalah tersebut sudah selesai sebenar-benarnya atau belum terselesaikan. Bukti dari masalah terselesaikan misalnya adanya kepuasan dari pihak lawan atau suatu masalah yang benar-benar habis atau tiada karena suatu adanya jawaban, jadi akan menghilangkan masalah tersebut. Itu bisa dikategorikan sebagai solusi yang terselesaikan. Terus ada identifikasi set target A. Kita harus mengidentifikasi jawaban dan harus jikalau diibaratkan target kita tuh harus A, yaitu sesuai dengan permasalahan tersebut dan sejalan dengan jawaban yang kita miliki. Terus ada thinking dan action. Artinya ketika kita berpikir dan kita melakukan. Jadi ketika dijalankan dengan berpikir, maka harus dijalankan juga dengan melakukan sehingga suatu permasalahan tersebut terselesaikan. Terus ada discussion making. Ini terbagi menjadi dua. Ada pro dan kontra. Yaitu risiko ataupun antisipasi. Baik buruk dalam berpendapat.
Jadi salah satunya cara pengambilan keputusan dalam decision making ini yaitu tanya diri sendiri, sudahkah keputusan yang kita buat memenuhi kategori dari permasalahan tersebut misalnya. Yang kedua ada informatif, yaitu yang validasi dan terpercaya, seperti mencari jawaban di internet ataupun judul dan harus terpercaya. Ketika kita tidak mencari di internet pun harus tetap terpercaya, misalnya bicara dengan orang-orang yang benar ahli di dalam masalah tersebut. Jadi ketika kita mengutarakan jawaban kita ada bukti bahwa kita dapat jawaban ini dari orang ini loh, seperti itu. Yang ketiga ada time frame, artinya cakupan waktu. Artinya bukan berarti mencari jawaban itu harus seluas-luasnya atau selama-lamanya. Tetapi kita ada cakupan waktu, ini batas waktu maksimalnya kapan ya? Terus bagaimana ya? Seperti itu. Terus yang keempat ada pembedahan. Yang kelima ada opsi-opsi jawaban dan harus dipilah-pilah lagi. Terus ada motoring dan yang seterusnya ada Tuhan. Itu saja penyampaian materi pemateri kedua atau materi kedua dari saya. Sekian, terima kasih.